Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel ini, channel Elizabeth Nugraini. Oke, dan pada hari ini tentu saja kembali membahas mengenai desain rumah lagi. Oke, seperti judulnya, rumah ini dengan ukuran sepertinya 7 kali 9 meter ya ini tadi. Oke, mungkin aku agak lupa, tapi untuk ukuran lengkapnya tentu saja nanti aku bakalan upload video yang menampilkan ukuran lengkapnya setelah video yang ini. Oke, jadi video ini itu hanya untuk room tournya aja. Jadi sepertinya ini video ukurannya adalah rumah 7 kali 9 meter yang berdiri di tanah 15 kali 15 meter. Sepertinya begitu. Oke, nanti lihat aja di video selanjutnya. Langsung saja kita udah masuk ke halamannya. Dan di halaman ini kita cukup di halaman ini kita disuguhi oleh suasana taman yang sangat rindang sekali ya, karena tanahnya itu sangat luas, jadi dia ada beberapa space yang bisa dibuat untuk taman. Langsung saja ini membuat beberapa tempat duduk dan juga mejanya bisa juga dibuat dengan semen dan dicat sedemikian rupa menyerupai kayu. Awalnya pengen banget gambar kursi-kursi yang seperti ada di taman begitu, cuman karena di aplikasinya itu agak susah membuatnya nyaris seperti kayu beneran, jadi pakai tekstur ini aja. Dan menghias temboknya dengan beberapa tumbuhan seperti rumput dan tanaman merambat membuat suasana menjadi lebih sejuk lagi. Nah, untuk rumputnya sendiri biasalah dipakai rumput seperti rumput Jepang begitu, dan digunakan beberapa warna yang berbeda sehingga taman ini tidak terlalu terlihat seperti monoton. Bisa juga diletakkan beberapa batu dan tanaman-tanaman hias lain agar suasananya menjadi lebih alami. Tapi kalau kalian lebih suka dengan pohon yang menghasilkan seperti buah-buahan, ya setidaknya pakai tumbuhan dengan akar yang tidak begitu besar seperti akar pohon mangga. Itu agak bahaya kalau misalkan diletakkan di dekat rumah karena akarnya itu bisa merusak bangunan. Dan langsung saja ini ke fasadnya. Untuk rumah ini dari area depan sendiri ada 2 pintu ya. Ini pintu utama menuju ke kamar tamu dan di sebelah adalah pintu langsung menuju ke dapur. Jadi berguna banget buat kalian ketika saudara kalian atau seseorang anggota rumah sedang menerima tamu dan kalian cukup malu untuk lewat di sebelahnya, bisa langsung lewat ke dapur dengan pintu yang di sebelah tadi. Nah, ini adalah ruang tamunya. Sangat sederhana sekali. Di sini diletakkan satu meja bisa untuk meletakkan gelas minuman ataupun camilan untuk si tamu, dan satu sofa yang kecil saja. Nah, untuk menghidupkan suasana bisa diletakkan satu tanaman yang sintetis di sana di pojokan. Tak lupa agar tembok tidak sepi-sepi amat, digunakan beberapa hiasan tembok seperti lukisan pemandangan dan lain sebagainya seperti berikut ini. Dengan ini dia jendela yang besar membuat cahaya yang masuk di ruang tamu ini sangat besar sehingga akan memudahkan atau menghemat biaya listrik dan membuat ruangan yang sempit ini terlihat lebih luas lagi. Oke, langsung saja ke kamar 1 alias kamar pertama. Ini memang sengaja diletakkan di sebelah ruang tamu karena ini bisa juga digunakan sebagai
kamar untuk tamu apabila ada tamu atau saudara yang ingin menginap. Kamar ukuran dengan 2,5 kali 2,5 meter sangat standar sekali di ukuran perumahan-perumahan yang sekarang. Cukuplah untuk satu lemari dan satu tempat tidur. Nah, di almari ini menggunakan bentuk pintu yang digeser saja ke samping dan ke samping sehingga tidak memerlukan banyak tempat dan bisalah masuk di ruangan yang sesempit ini. Dan juga pintunya ada beberapa cermin sehingga membuat efek ruangan ini menjadi lebih luas begitu. Dan kamar ini mempunyai jendela yang menghadap ke depan. Yuk langsung saja keluar dari kamar ini menuju ke tempat berikutnya. Nah, ini untuk rak TV ada beberapa tempat yang bisa digunakan untuk tempat penyimpanan barang, seperti di paling atas itu sendiri digunakan untuk menyimpan trofi apabila pempunya rumah ini cukup berprestasi. Kalau nggak punya prestasi, bisa memasang trofi sendiri jika pemilik rumah ini begitu narsisnya. Dan selanjutnya ke ruangan berikutnya. Ini adalah tempat ruang keluarga yang langsung terhubung dengan dapur di sana. Oh ya, karena ini tempat TV, buffer TV-nya ini bisa portable, bisa dihilangkan kalau misal ada perkumpulan atau apa, sehingga misal ada kumpulan RT itu tidak terlalu menelantarkan orang sehingga semuanya bisa masuk. Bisa juga diletakkan buku-buku di storage yang ada di lemari TV ini. Dan kali ini adalah kamar berikutnya. Langsung saja masuk di kamar ini. Ya, ukurannya masih sama, 2,5 kali 2,5 meter. Karena diriku begitu malasnya untuk mendesain kamar berikutnya, jadi cukuplah beginilah ya. Kamar dengan kamar dengan tempat tidur, lemari yang besar, ditambah beberapa lukisan di sana, lukisan apalah itu, bisa juga foto dan lain sebagainya. Dan bedanya dari kamar yang di depan tadi, kamar ini juga memiliki jendela yang besar seperti kamar depan tadi, cuman ini menghadap ke area belakang samping rumah ini. Oke, langsung saja kita menuju ke tempat berikutnya. Oke, ini adalah kamar bagian belakang. Terdapat 2 kamar. Mari kita ke kamar yang kanan dulu. Oke, ini video udah 10 menit ya. Aku rasa sampai sini udah banyak banget ya kalian yang bosan buat nonton video ini. Oke, jadi di kamar yang berapa ini? Ketiga deh ya kayaknya. Oke, dan di kamar ketiga ini ada jendela yang menghadap ke belakang rumah. Kalau tanahnya belakang rumah itu masih ada lowongan tanah, bisa lah ya pakai jendela ini. Tapi kalau misal belakang rumah nggak ada tanahnya lagi, udah tanah tetangga sepertinya,
jendela ini bisa digeser ke arah samping rumah. Oke, ada daun di pojokan, sepertinya itu daun pas gambar itu ya, tanaman buat di samping rumah. Dan ukurannya itu masih sama ya, semua kamar di sini itu ukurannya 2,5 kali 2,5 meter. Dan langsung saja ke kamar terakhir di rumah ini. Oke, kamar terakhir ini juga punya jendela yang cukup besar dan dia mengarah ke belakang rumah juga. Masih sama sih komposisi dulu kamar ini. Ada tempat tidur, lemari, dan beberapa hiasan dinding. Tentu saja ya, kamar ini seperti kamar-kamar yang lainnya. Mereka itu punya ukuran 2,5 kali 2,5 meter. Oke, dinding yang sana cukup putih. Jadi kalau misalkan ingin lebih ramai, bisa diberikan poster ataupun wallpaper, lukisan mural. Lanjut lagi kita ke ruangan berikutnya. Sekarang mari kita lihat pintu untuk menuju ke halaman samping. Nah, ini memakai pintu yang full kaca agar cahaya dari luar mudah masuk. Dan rumah tidak menjadi begitu pengap karena untuk sirkulasi udara juga kalau siang bisa dibuka. Nah, ini adalah teras samping, bisa disebut teras samping atau bisa disebut ya pintu untuk menuju ke samping. Memakai lantai marmer di sana. Nah, bisa juga tembok yang untuk pagar itu kalau menganggur bisa diletakkan untuk bertani hidroponik ataupun bisa digunakan untuk menggantung tanaman-tanaman anggrek. Masih ada lawang, masih ada space tempat yang kecil di sini. Nah, bisa juga digunakan untuk jemuran kalau tidak ingin menjemur. Bisa juga digunakan untuk meletakkan tanaman-tanaman hias di sana. Oke, dan langsung saja mari kita masuk ke dalam rumah lagi. Oke, jadi antara ruang tengah ini alias ruang keluarga ini dengan dapur, nah itu dipisahkan dengan minibar kecil ini. Nah, meja minibar ini juga bisa digunakan untuk memasak ketika kalian meracik masakan seperti itu. Ya, bisa juga berfungsi seperti kitchen island. Kitchen island. Oke, pronunciation-nya agak bingung lah. Oke, dan akhirnya ini adalah satu-satunya kamar mandi yang ada di rumah ini. Mari kita lihat, dan kamar mandi ini ukurannya
begitu besar. Ini adalah 1,5 kali 2 meter karena ukuran dapurnya itu juga 2 meter saja. Bisalah menggunakan kloset duduk alias WC duduk. Dan juga shower. Nah, karena ukurannya cukup besar, ketika kalian itu nggak puas untuk mandi menggunakan shower, bisa juga ini diletakkan atau dibuat sebuah bak mandi ataupun bathtub. Dan di tengah-tengah kamar mandi ini, di sini aku selain di dindingnya menggunakan granit, juga diberikan cermin melingkar di sisi kamar mandi bagian tengah ini. Wow, udah 16 menit berlalu dan baru sampai di kamar mandi. Wih, biasanya bikin video rumah kayak gini cuman 4 menit, 6 menit, atau paling lama sih 10 menit ya kan. Karena ini rumahnya begitu besar, tidak seperti yang tadi-tadi, atau tidak seperti yang kemarin-kemarin yang selalu bikin rumah mikro. Lama-lama ya bikin ide rumah mikro juga susah ya, udah kebanyakan bikin rumah yang mikro yang kecil-kecil. Takutnya nanti kalau bikin lagi desainnya akan sama seperti sebelum-sebelumnya. Tapi tak apalah, nanti ntar atau besok-besok mungkin bisa bikin desain rumah mikro lagi. Oke, dan ini adalah dapurnya, agak sempit dan juga bisa berfungsi sebagai tempat makan alias meja makan, karena itu kitchen island, bikin seperti kitchen island tapi juga bisa untuk makan di sana. Nah, kursi-kursinya kalau sedang masak bisa diletakkan di bawah kitchen islandnya, sehingga ini tempat untuk memasaknya bisa menjadi lebih lega. Nah, di atasnya kompor itu terdapat jendela yang besar, jadi jendela ini bisa dibuka ketika masak, sehingga sampah-sampah masak itu bisa keluar dari rumah. Kalau kalian tidak ingin membeli itu apa sih yang buat nyedot asap, nah ini adalah kulkasnya, bisa diletakkan di paling pojok dekat pintu yang menuju keluar. Lanjut saja kita ke halaman depan rumah, halaman samping rumah. Jadi halaman samping rumah ini digunakan sebagai tempat bersantai ataupun kolam renang di sini. Nah, bisa menggunakan lazy chair seperti ini, jadi bisa berjemur di luar. Oke, mengingat masa-masa sekarang ini sedang banyak-banyaknya virus yang mematikan, virus corona. Sebagai anjuran dari orang-orang ya, teman-teman yang ada di saudara-saudara yang ada di Hong Kong, Cina, itu mereka udah berpengalaman sama corona. Jadi menurut rekomendasi mereka itu katanya kita suruh berjemur, banyak-banyak berjemur lah ya untuk mematikan si virus-virus itu. Maka dari itu di sini aku kasih lazy chair di sana untuk berjemur. Nah, di sini kenapa ada kursi-kursi yang banyak di sini? Oke, karena ketika itu dia Nah, ini dia ketika jendela itu dibuka, maka di sini bisa menjadi sebuah meja. Jadi kita bisa makan di sana. Karena ini dia ada tembok yang sedikit menjorok keluar, jadi bisa digunakan untuk makan begitu.
Dan ini ada tembok sehingga dari depan itu orang lewat nggak bisa melihat kolam renang ini. Jadi berenang di sini cukup mendapatkan suatu privasi sehingga tidak malu ketika ada tetangga yang lewat. Maka dari itu diberikan tembok itu, dan inilah desain kolam renang kali ini. Oke, aku lupa untuk memberikan beberapa aksesoris kolam renang di sana. Tapi begini aja lah ya, udah lebih baik. Dan terima kasih yang udah nonton sampai di sini. Jangan lupa untuk nonton video-video saya selanjutnya ya. Bye bye.